Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Nama saya Bambang Heru. Hobi saya memang pencinta otomotif sejak muda, baik yang roda 2 maupun roda 4. Mobil yang saya bawa ini Mazda Miata MX-5, tahunnya tahun 2001. Mesinnya 1800 cc, transmisinya otomatis. Orang sebut mesin BP, mesin yang banyak digunakan. Ada yang digunakan di Indonesia seperti Mazda Astina ataupun Ford Champ. Yang saya rubah dari standarnya velg. Velgnya saya menggunakan velg Alpina, belang 7 dan 8. Yang lainnya masih standar bawaan Mazda Miata. Mazda Miata itu saya cari setelah saya menjual saya punya Fairlady dulu. Sehingga pengen lagi punya mobil yang two-seater, hanya untuk 2 orang. Nah, yang cita-cita saya itu karena Mazda Miata terkenal di Amerika, terus memang dia penjelmaan dari mobil Inggris yang dibikin di Jepang. Dia tiru, baik bentuknya mendekati, ciri-cirinya mendekati, sehingga saya tertarik untuk mencari. Dan saya mencarinya kalau pengennya sih yang tipe A, NA, tapi dapatnya NB, nggak apa-apa lah, yang penting Mazda Miata juga. Jadi itu tidak sengaja juga ya, ada teman saya yang datang dari Sidoarjo ke Jakarta, terus kita ketemuan. Saya ditawarin tuh Mazda Miata di Pulau Madura. Orang Madura yang punya katanya. Wah, saya minta tipe apa, A atau B, dia nggak ngerti. Gen 1, Gen 2 dia nggak ngerti. Cuman dia bilang Mazda Miata. Saya minta gambarnya, saya lihat, oh oke juga nih. Ini saya hafal nih tipe B yang ya saya juga nyari, kalau ada di Jakarta susah, barangnya sangat susah. Terjadilah tawar-menawar di situ. Ternyata gagal yang pertama, sudah kejual di showroom di Surabaya. Saya suruh kejar lagi di Surabaya, akhirnya deal dengan harga yang ya udah berbeda lah dengan yang awal prediksi saya waktu penawaran pertama. Tapi karena sudah kepingin sekali, ya udahlah. Saya bayar, saya langsung transfer. Jadi waktu datang itu kondisinya sangat ya gimana ya, agak norak lah. Saya bilang agak norak sekali ya. Kursinya warnanya merah, pakai meter-meteran. Wah, nggak karuan. Di pilar A itu isinya meteran semua tuh yang ditempel-tempel. Terus sound system yang pakai subwoofer, pakai Android yang gede banget nutupin dashboard. Akhirnya saya buka semua, spoiler-spoiler semua saya buka. Terus di belakang, kaca belakang dia menggunakan bingkai kayu. Yang saya juga bingung tuh. Ternyata karena kacanya sudah lepas dari kanvasnya, dia bingkai supaya kaca itu tidak lepas. Dipaku, dilobangin itu kanvas saya. Jadi ya pokoknya norak sekali. Lampu depan juga kalau dinyalain itu bisa warna hijau, biru, merah kayak bis malam. Lampu belakang juga dia ganti pakai LED yang menyala-nyala nggak karuan. Akhirnya saya terpaksa beli dari Jepang melalui teman saya ada. Dia beliin dari Jepang. Akhirnya dapat semua tuh, lampu pinggir semua. Karena saya dapat itu lampu pinggir tulisannya Porsche. Simbol depan bukan Mazda tapi Porsche juga. Jadi pokoknya norak banget deh. Untuk ukuran kita ya, mungkin nggak tahu kalau orang lain. Kalau untuk saya norak banget. Jadi dengan berat hati saya lepas semua itu. Saya pretelin, saya bikin standar kembali. Kalau jok, alhamdulillah cuma dibungkus. Jadi saya bisa buka, walaupun sudah nggak asli, tapi warnanya hitam lah. Nah, kalau spoiler-spoiler, depan, belakang, side skirt, saya bukain semua. Karena bikinan dari fiber semua. Di belakang itu, antara as roda belakang itu, di gardan ditutup sama ukiran kayu juga. Ukiran kayu, tulisannya saya nggak ngerti ya, bahasa apa, jadi pokoknya saya bukain semua. Banyak kayu-kayunya lah. Jadi memang kondisinya jelek. Sekarang belum saya cat. Nanti saya lagi pesan kanvas baru. Nanti begitu kanvasnya datang, akan saya cat kemudian.
Nah, ini soft topnya juga kayaknya sudah nggak orisinil ya. Jadi udah pakai tenda pramuka mungkin. Bikinan mungkin kayak udah bikinan Bandung lah. Jadi ya saya pikir nggak ada perawatannya sih, sampai sekarang saya nggak rawat-rawat ya. Saya biarin, ini udah belang-belang nggak karuan. Yang belakang karena kaca juga udah lepas, saya tambal dengan tenda pramuka juga, akhirnya saya potong, saya sambung. Yang penting terpasang dulu lah sementara. Kalau bocor sih ada sih, rembes ada, tapi nggak banjir lah kalau ke dalam, kalau hujan lebat. Oh, soft top saya udah pesan, saya lewat teman saya dari Amerika. Jadi mungkin nggak lama lagi barangnya udah datang. Saya pasang warna hitam juga. Saya pesannya warna hitam. Kalau harganya di Amerika sekitar $200 lebih ya. Jadi nggak terlalu mahal lah. Saya juga pilih yang nggak terlalu mahal. Jadi dia harganya bervariasi. Saya yang murah-murah aja lah. Tapi bahannya yang kanvas ya, jadi bukan yang vinil. Ada dua, bahan kanvas dan bahan vinil. Kaca belakang juga saya yang glass ya, bukan yang dari plastik. Jadi saya yang aslinya memang glass gitu. Sampai sekarang mesin saya belum ada yang saya ganti ya. Jadi masih aslinya. Kalau dilihat dari spare part seperti airflow, ECU-nya itu mirip-mirip dengan Mazda Lantis atau Astina. Jadi mesin saya sih nggak terlalu takut engine-nya ya. Cuman kalau yang pernik-perniknya emang ya saya belum tahu pasti ya. Kalau mesin mesinnya sih mesin BP itu banyak di sini. Dia sama Ford Champ, Astina, ada Timor juga ada mirip-miripnya. Ya mobilnya kecil, ringkes, kalau kita bawa juga enak roadster. Jadi emang saya ada dua lah dengan ini yang tipe roadster. Saya suka aja itu bawanya enak. Memang saya keluarga kecil ya, jadi saya cuma sama anak saya berdua saja ya, kemana-mana masih enak aja sih, nggak ada masalah sih. Buat saya 2 pintu, 2 orang isinya. Ya kalau Mazda ini karena jarang ya, jadi orang asal ngelihat nanya, ini mobilnya mobil apa sih? Dia bilang itu. Karena bentuknya unik, kecil banget, pendek sekali. Jadi mobil apa ini? Jadi banyak yang nanya mobil apa, mereka nggak tahu. Dan ini memang sampai saat ini tadinya kan tulisannya Porsche, jadi saya buang. Saya belum beli lagi simbol Mazda-nya. Jadi mereka juga ngeliatin, nyari, nanya, ini nggak ada mereknya, mobil apa sih? Gitu. Cuman di belakang ada tulisannya MX-5 aja. Jadi MX-5 itu memang simbolnya dari Mazda Miata. Ini secara kebetulan ya, bersamaan ada kita bertiga ini sama-sama mencari Mazda Miata, dan tiga-tiganya alhamdulillah udah dapat Mazda Miata tipe NB semua dengan tahun yang sama juga. Jadi yang kita satu grup ini ada 3 orang yang punya dengan Mazda. Nah, ada juga yang nyari belum ketemu, teman saya ada yang nyari juga belum ketemu juga karena memang agak susah. Ada tapi harganya mungkin mahal sekali ya udah. Jadi udah nggak reasonable untuk dibeli gitu loh. Karena memang susah barangnya, jadi harganya juga mahal. Uya Kuya juga punya satu. Kalau yang ini NB bukan dari Mazda yang masukin, dari importir umum dulu yang masukin. Jadi kalau orang mau beli lewat importir umum bisa. Jadi masuknya tapi resmi. Yang tipe NB rata-rata resmi. Dan saya hitung-hitung mungkin di bawah 10 kali ya. Saya jarang sekali saya ketemu sih yang tipe NB di jalan. Jadi yang saya tahu nih yang ketemu saya itu baru 5. 6, satu lagi ada masih diiklankan, ada 6. Kalau yang generasi kedua namanya NB, generasi pertama NA, generasi ketiga NC, generasi keempat ada ND, yang kayak punyanya Vitra Eri, ND. Kalau di Jakarta yang saya lihat ada 5. NB.
NB ada 5, NA saya ketemu 3. Di Semarang ada 4 lah yang saya kenal ya, 4 NA. Ya itu yang saya lihat kan, mungkin ada lagi yang saya nggak lihat. Tapi yang udah saya pantau-pantau ya, karena ya namanya banyak teman kan, jadi tanya kiri kanan ya. Ya segitu-segitu aja sih barangnya ya itu juga. Nggak jauh-jauh lah. Ya sudah pernah mogok sih. Di jalan mogok pernah. Pas sama anak saya pergi itu panas-panas itu biasa overheat karena fan-nya mati. Gara-gara sikringnya putus, dia begitu mesinnya panas mati sendiri. Setelah saya ganti, diam sebentar, jalan lagi ternyata. Dan alhamdulillah mesinnya nggak apa-apa sih. Jadi pengamannya dia mati sendiri aja tiba-tiba. Baru pernah mogoknya sekali. Sebetulnya Mazda ini saya udah ganti shock breaker-nya ya. Waktu pertama saya beli itu dia menggunakan ring 19. Pelek BMW ring 19. Jadi kayak Panzer, jingkrik banget gitu. Jadi begitu saya lihat sebel banget. Begitu saya ganti pelek pakai pelek 16, jadi jangkring tinggi gitu. Akhirnya saya rubah suspensinya, saya ganti semuanya pakai coilover. Pakai coilover saya ganti, bisa turun kembali, pendek kembali lah. Cuman konsekuensinya agak keras. Saya pakai Bilstein. Ya coilover bikinan saya sendiri juga sih, maksudnya karena mekanik juga ya saya bikin sendiri, bubut sendiri. Kalau Mazda Miata nyarinya mungkin agak susah, saya aja susah ya. Tapi ada yang jual, di Jakarta ini ada yang jual. Tapi harganya udah 1,5 M lebih. Saya juga bingung kok bisa mahal begitu. 1,5 M lebih. Cuman kondisinya emang bagus. Tahunnya tahun 2004, saya punya kan tahun 2001. Jadi kalau perawatan saya bilang sih mesin sih ya mobil Jepang ya. Dan kondisi tahun juga masih nggak terlalu tua, nggak tua banget. Nggak ada kendala sih, nggak ada masalah. Partsnya masih ada, bisa dicari di Indonesia lah. Nggak usah kita beli dari eBay, dari mana kalau partsnya. Tapi kalau body parts memang nggak ada. Kalau konsumsi bahan bakar karena mungkin power weight ratio-nya ya mobilnya ringan ya. Jadi sekitar 1,8 lah. 1,8. Dia matic ya ini. Kalau di tol sih lebih ya. Ini di dalam kota saya hitung kira-kira 1,8. AC lumayan dingin, tapi ya dingin-dingin nggak sedingin mobil yang tidak kanvas ya. Kalau udah panas matahari, panas dari kanvasnya nembus ke dalam. Jadi memang nggak nikmat sebetulnya. Enaknya sih keluarnya kalau pagi dibuka atau jangan siang-siang tengah hari sih. Saya bilang sih terus terang nggak nikmat sih. Sore gitu ya. Halo, nama saya Ivan Ramadana atau yang juga dikenal dengan nama Mbah Pedia. Kali ini kita akan bahas Mazda MX-5, salah satu sports car ikoniknya Mazda ya setelah RX-7, RX-8. Nama Mazda MX-5 sendiri itu diambil dari singkatan. Jadi MX store ya Mazda Experimental Number 5. Nah kalau kita bicara nih asal penamaan ya. Jadi ada yang bilang MX-5, ada yang bilang Miata. Yang benar yang mana? Sebetulnya dua-duanya itu benar. Jadi MX-5 itu nama di kebanyakan pasar di Jepang, di Eropa, tapi di Amerika mobilnya dikenal dengan nama Miata. Nah, kok beda tuh? Jadi ternyata nama MX-5 itu sudah di trademark, sudah dipatenkan. Jadi mau nggak mau Mazda harus pakai nama lain. Akhirnya muncullah nama Miata. Jadi dua-duanya nama yang benar ya. Nah, kalau bicara asal-usulnya MX-5 sendiri itu juga cukup menarik. Jadi sejarahnya MX-5 itu dimulai dari ada jurnalis Amerika dari majalah Motor Trend. Dia ngobrol dengan head of product planning-nya Mazda. Dia tuh bilang, gue tuh suka mobil
sport Inggris gitu. Tapi sekarang tuh udah hampir nggak ada lah yang kayak gitu. Akhirnya dia tercetus, wah kalau Mazda bikin gimana nih? Gayung bersambut. Dan memang kalau kita lihat MX-5 yang generasi pertama, yang seri NA, itu tuh influence dari mobil Inggrisnya sangat kenceng ya. Kayak lampu pop-up-nya itu kayak Lotus Elan yang generasi pertama. Kemudian ada dari MGB, ada yang bilang kalau dari belakang tuh mirip kayak Triumph Spitfire gitu. Dan akhirnya yang kita tahu nih, MX-5 muncul pertama kali itu tahun 89, langsung sukses. Itu laku besar-besaran, baik di Amerika, di Jepang juga, karena kan kecil, pajaknya murah. Dan akhirnya Mazda mengeluarkan generasi kedua dengan kode chassis NB. Itu pada tahun 1998. Kalau perbedaannya apa? NA dan NB. Nah, salah satu fitur ikoniknya NA yaitu lampu pop-up, itu sayangnya tidak bisa lanjut lagi karena waktu itu udah ada regulasi keselamatan. Nah, lampu pop-up ini tuh tidak aman kalau untuk pengguna jalan. Jadi kalau orang ketabrak itu resiko cederanya lebih besar. Jadi untuk seri NB dia sudah pakai lampu fix dan secara desain dia tuh membulat karena terinspirasi dari RX-7, tepatnya yang seri FD. Kalau untuk dari keseluruhan dia bobotnya juga jadi lebih besar, tapi diimbangi dengan kenaikan tenaga juga karena mesinnya tetap sama 1800 cc 4 silinder seri BP, tapi kemudian dimodifikasi, contohnya kayak kompresnya dinaikkan, intake-nya baru segala macam, sehingga sekarang tenaganya itu 140 horsepower dan torsinya mencapai 157 Nm. Untuk performanya juga naik, sekarang 0 ke 100 km per jam itu 7,8 detik dan top speed-nya mencapai 210 km per jam. Kalau di generasi kedua ini juga ada varian yang cukup unik gitu, yaitu varian Mazda Speed. Ini jadi MX-5 pertama yang pakai turbo dari pabrik. Nah, tenaganya langsung naik banyak ya, jadi 180 horsepower, torsinya juga melonjak ke 226 Nm. Nah, itu juga akhirnya 0 ke 100 meter per jam juga terpangkas banget, jadi 6,7 detik. Untuk produksinya sendiri itu NB hingga tahun 2005 sebelum digantikan seri yang NC. Nah, kalau untuk bicara motorsport nih, MX-5 NB ini sebenarnya kalau balap yang didukung pabrik tuh hampir tidak ada, tapi dia tuh sangat populer di Amerika untuk balap grassroots, balap motorsport di kelas SCCA, di mana mobil ini sering juara di sana. Nah, terakhir juga MX-5 seri NB ini ada di beberapa video game. Mungkin yang paling ingat di Underground, Need for Speed Underground, bisa dimodifkan. Ada juga di seri Gran Turismo, kemudian ada di seri Forza Motorsport juga. Nah, terakhir kita bicara tentang MX-5 NB di Indonesia. Mobil ini sendiri tidak pernah dijual resmi oleh Mazda. Tetapi waktu itu ada beberapa unit yang didatangkan oleh importir umum, karena ini setelah EU udah boleh masukin mobil. Nah, jumlahnya sendiri sangat terbatas gitu. Jadi boleh bilang ini mobil yang cukup langka di Indonesia. Nah, untuk MX-5 yang NB ini juga muncul di beberapa film dan TV, salah satunya di serial anime Initial D, di mana mobil ini dikemudikan oleh tokoh yang bernama Satoshi Omiya. Ini munculnya tuh sudah, kalau yang di anime udah fifth stage, jadi udah agak di akhir-akhir nih, sudah ada project D segala macem. Nah, dia cukup unik nih, dia kalah oleh Takumi itu karena setelah kecelakaan, jadi wingnya hilang. Kenapa bisa begitu? Jadi di adegannya itu mereka lagi balapan, dia sebelah-sebelahan, oleh Takumi itu dibikin takut tuh, dikira di depannya ada mobil, jadi dia langsung hindar. Dia padahal nggak ada. Nah, pas hindar dia nabrak pembatas jalan, kena wingnya sampai patah. Nah, gara-gara wingnya patah, itu aerodinamikanya langsung rusak. Jadi dia mobilnya sulit dikendalikan. Karena dibilang nih, ini kata animenya ya, bahwa MX-5 itu secara desain tuh dia agak gampang oversteer. Jadi begitu wingnya patah, oversteernya jadi keluar, jadi mobilnya susah dikendalikan.